Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 semester 2 tentang hukum perbandingan berganda atau yang disebut juga dengan hukum kelipatan perbandingan yang dikemukakan oleh John Dalton. Dan yang kedua yang akan kita pelajari adalah hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Langsung saja kita mulai dengan hukum perbandingan berganda atau disebut juga dengan hukum kelipatan perbandingan yang dikemukakan oleh John Dalton. Bunyi dari hukum perbandingan berganda adalah apabila dua senyawa yang berbeda dibentuk dari dua unsur yang sama dan apabila massa salah satu unsur bernilai sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, dua senyawa yang berbeda, C3H8 dan C3H6, dibentuk dari dua unsur yang sama. Maksudnya, kedua contoh senyawa di atas sama-sama terbentuk dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Massa salah satu unsur bernilai sama, yaitu unsur karbon C sama-sama bernilai 3. Maka perbandingan massa unsur H adalah, kita gunakan tabel sebagai berikut untuk mencari perbandingan massa unsur H dan massa unsur H pada senyawa tersebut. Kita lihat di tabel senyawa C3H8. Perbandingan massa C dan H-nya adalah 3:8. Sedangkan pada senyawa C3H6, perbandingan massa C dan H adalah 3:6. Sehingga perbandingan massa hidrogen H pada senyawa C3H8 berbanding C3H6 adalah 8:6 atau sama dengan 4:3. Oke, kita lanjut yang kedua, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk adalah bilangan bulat dan sederhana. Joseph Louis Gay-Lussac mengadakan eksperimen tentang volume gas yang bereaksi dengan gas lain membentuk gas baru. Reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menjadi uap air dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Persamaan reaksi yang terjadi adalah 2H2 dalam wujud gas ditambah dengan O2 dalam wujud gas menjadi 2H2O dalam wujud gas. Dari eksperimen tersebut, ternyata 2 bagian volume H2 dengan 1 bagian volume O2 menghasilkan 2 volume H2O. Perbandingan volume H2 berbanding dengan O2 berbanding dengan H2O adalah 2:1:2. Untuk dua gas, misalnya gas A dan gas B, berlaku hubungan berikut. Untuk mencari volume B, sama dengan koefisien volume B dibagi koefisien volume A dikali volume A. Contoh soal, saya bacakan. Gas H2O dibuat dari reaksi gas H2 dan O2 menurut persamaan 2H2 dalam wujud gas ditambah O2 dalam wujud gas menjadi 2H2O dalam wujud gas. Di sini ada 2 bagian H2 direaksikan dengan 1 bagian O2 menghasilkan atau menjadi 2 bagian H2O dalam wujud gas. Jika volume O2 yang direaksikan 10 ml, hitunglah volume H2 yang bereaksi serta volume H2O yang terbentuk jika diukur pada kondisi temperatur dan tekanan yang sama. Dari soal tersebut, kita buat penyelesaiannya sebagai berikut. Terlebih dahulu kita tuliskan persamaan reaksinya.
2H2 dalam wujud gas ditambah O2 dalam wujud gas menjadi 2H2O dalam wujud gas. Kemudian tuliskan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien terletak di depan nih, angka ini menunjukkan koefisiennya. H2 koefisiennya adalah 2. Kemudian O2 koefisiennya di depan di sini adalah 1 dan H2O koefisiennya di sini adalah 2. Sehingga perbandingan koefisien H2, O2, H2O 2 berbanding 1 berbanding 2. Kemudian kita tentukan volume dari H2 dan volume dari H2O sesuai dengan pertanyaan. Di pertanyaan diminta untuk menentukan volume H2O yang bereaksi dan volume H2O yang terbentuk. Oke. Untuk menentukan volume H2 yang bereaksi, kita gunakan persamaan volume B sama dengan koefisien B dibagi koefisien A dikali volume A. Volume mana yang akan dicari? Koefisiennya disimpan di atas. Di sini volume B yang akan dicari, maka koefisien B yang disimpan di atas. Oke. Karena di sini kita akan mencari volume H2, maka koefisien H2 yang kita simpan di atas yang menggunakan tinta biru dan koefisien O2 yang telah kita ketahui volumenya kita simpan di bawah dikali dengan volume O2. Pada soal diketahui nilai dari volume O2 adalah 10 ml. Sehingga 2 dibagi 1 dikali 10 hasilnya adalah 20 ml. Sehingga volume H2 adalah 20 ml. Oke. Selanjutnya kita tentukan volume H2O yang terbentuk. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Volume H2O yang terbentuk sama dengan koefisien H2O dibagi koefisien O2 dikali volume O2 yang telah kita ketahui dari soal. Masukkan koefisien H2O, nilainya adalah 2. Nih, dari persamaan ini. Perbandingan ini kita dapatkan koefisien H2O adalah 2. Dan koefisien O2 adalah 1. Dari perbandingan ini koefisien O2 adalah 1. Maka kita masukkan di sini koefisien H2 dibagi koefisien O2 dikali volume O2 yang telah kita ketahui. 2 dibagi 1 dikali 10 hasilnya adalah 20 ml. Sehingga volume H2O yang terbentuk adalah 20 ml. Demikian pembahasan pembahasan materi dan contoh soal untuk hukum perbandingan berganda dan hukum perbandingan volume. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.